Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami hari ini ingin membahas perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF. Studi kasus yang kami ambil itu Sekolah Yayasan Surya Bangsa. Proyek kali ini disusun oleh Muhammad Gufron, Putri Utami, Syifa Aulia, Vandana Manggala Putra, dan Windy Irena Eji. Untuk latar belakangnya, pada era teknologi informasi saat ini, khususnya sistem yang terkomputerisasi memegang peran yang penting dalam proses bisnis sehari-hari bagi suatu lembaga atau suatu perusahaan. Karena hal ini dikarenakan makin beragam dan kompleks proses usaha yang harus dilakukan sehingga mereka diharuskan untuk dapat mengolah data dengan cepat, sekaligus dapat menghemat waktu saat proses bertransaksi berlangsung. Proses pembayaran administrasi di Sekolah Yayasan Surya Bangsa masih dijalankan secara manual dan mempunyai beberapa kendala. Permasalahan yang dihadapi antara lain pada proses pembayaran banyak hal yang perlu dicatat, seperti membuat kwitansi, pencatatan transaksi kwitansi pada buku harian juga, sehingga proses pembayaran menjadi lama, yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahan dalam pencatatan data pembayaran akibat kurangnya teliti staf tata usaha dan juga sering terlambat pembuatan laporan oleh staf tata usaha yang mengakibatkan keterlambatan penerimaan laporan oleh kepala sekolah. Jadi research question kita berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah area utama dalam penelitian ini adalah enterprise arsitektur dan kerangka TOGAF. Enterprise arsitektur yang dibutuhkan untuk membangun organisasi, untuk memprioritaskan serangkaian inisiatif dan peta jalan TI atau SI untuk membentuk bagaimana organisasi tersebut menggunakan teknologi. Jadi tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan merancang enterprise arsitektur dengan menggunakan kerangka TOGAF administrasi untuk mengintegrasikan semua proses bisnis yang ada pada sekolah Yayasan Surya Bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentar, diam dulu ya. Baik, saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi dari Ruth Putri Utami. Rumusan masalah. Satu, bagaimana kondisi arsitektur enterprise saat ini atau baseline arsitektur di sekolah Yayasan Surya Bangsa, terutama terkait proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi yang digunakan. Kedua, apa saja kebutuhan dan tujuan strategi yang ingin dicapai oleh sekolah Yayasan Surya Bangsa dalam pengembangan arsitektur enterprise-nya. Ketiga, bagaimana merancang arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan sekolah yayasan Surya Bangsa menggunakan kerangka kerja TOGAF. Keempat, apa saja gap atau kesenjangan harapkan dan bagaimana strategi transisi untuk mencapainya. Kelima, apa manfaat dan dampak dari implementasi enterprise arsitektur berbasis TOGAF terhadap efektivitas dan efisiensi teknologi informasi di sekolah Yayasan Surya Bangsa. Selanjutnya, di sini ada metode penelitiannya. Jadi proses metode penelitian yang dilakukan, penelitian ini diawali dengan studi literatur yang diikuti dengan wawancara dan observasi pada proses operasional pada sekolah Yayasan Surya Bangsa. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses sebagai bahan dalam perancangan arsitektur enterprise berdasarkan kerangka TOGAF yang kemudian menghasilkan blueprint arsitektur enterprise mengenai rekomendasi rancangan arsitektur. Dan berikut ini adalah flowchart-nya. Pertama ada mulai studi literaturnya, pemrosesan data, tahapan TOGAF, blueprint, selesai. Di studi literatur itu kita melalui wawancara dan juga observasi. Berikutnya enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur juga dapat dipahami sebagai kumpulan artefak yang menggambarkan berbagai aspek organisasi dari perspektif bisnis dan TI yang saling terintegrasi.
Selain itu, enterprise arsitektur juga dapat meningkatkan keberhasilan dan efisiensi bisnis melalui informasi dan strategi manajemen sumber daya TI dan manajemen sumber daya TI. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siva Aulia. Oke, selanjutnya di sini ada TOGAF, yaitu TOGAF itu The Open Group Architecture Framework atau kerangka kerja untuk mengembangkan AI. Di sini ada eh, bagian-bagian yang pertama ada preliminary, yang ke di situ ada ada lima fase. Yang pertama ada arsitektur vision, yang kedua ada bisnis arsitektur, yang ketiga ada information system arsitektur, yang keempat ada teknologi arsitektur, yang kelima ada opportunities and solution. Selanjutnya di sini adalah recruitment management. Oke, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tahapan dalam kerangka TOGAF terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada preliminary, yang kedua ada recruitment management, yang ketiga ada fase A yaitu arsitektur vision, yang keempat ada fase B yaitu yang kelima ada fase C yaitu information system arsitektur, yang keenam ada fase D yaitu teknologi arsitektur, yang ketujuh ada fase E yaitu opportunities and solution. Selanjutnya di sini ada arsitektur development method. Arsitektur development method atau ADM adalah metode terperinci tentang bagaimana mengembangkan dan mengelola arsitektur perusahaan dalam sistem informasi. Sebenarnya dirancang untuk menopang sistem informasi yaitu TOGAF 1.0. Namun sejak dikembangkan, kerangka ini mampu mendukung arsitektur bisnis, data, dan arsitektur aplikasi menurut Harani et al. 2018. Oke, selanjutnya ada di sini pembahasan tentang preliminary fase, yaitu ruang lingkup dari Sekolah Yayasan Surya Bangsa mengacu pada aktivitas dan proses bisnis yang menyangkut siswa-siswi dan kepegawaian. Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah, berikut ini adalah proses-proses yang masih dijalankan secara manual. Yang pertama ada pengolahan KBM meliputi pendataan absensi dan nilai siswa. Yang kedua ada pengolahan pegawai meliputi pendataan pegawai dan penggajian. Yang ketiga ada pengolahan data untuk proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Oke, kita lanjut. Dari proses-proses di atas sekolah, dari proses-proses yang di atas, Sekolah Yayasan Surya Nusa Bangsa menjelaskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah data-data masih disimpan dalam buku-bukunya sendiri yang memungkinkan kesalahan penulisan dan ketidakkonsistenan data. Yang kedua ada penyimpanan data dalam buku menyulitkan proses pencarian data sehingga menghambat aktivitas dan proses bisnis yang lain. Yang ketiga ada segala perhitungan yang masih dilakukan secara manual, rawan terhadap kesalahan yang dapat berdampak pada pembuatan laporan dan harus menyucikan kembali, dan masih ada berbagai permasalahan yang lainnya. Framework yang digunakan dalam proses perencanaan enterprise arsitektur pada penelitian ini adalah dengan menggunakan ADM TOGAF yang akan berfokus pada lima fase, yakni yang pertama ada arsitektur vision, yang kedua ada bisnis arsitektur, yang ketiga ada information system arsitektur, yang keempat ada teknologi arsitektur, yang kelima ada opportunities dan solution. Arsitektur vision adalah perancangan enterprise arsitektur yang baik, yang relevan, permasalahan-permasalahan aktual organisasi baik di tingkat strategis maupun operasional. Oleh sebab itu, perlu untuk dipahami terlebih dahulu terkait visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh Sekolah Yayasan Surya Bangsa.
Untuk menggapai visi tersebut, maka sekolah merancangkan beberapa misi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk peserta didik yang kreatif, cerdas, mandiri, disiplin, dan berkepribadian atau berakhlak mulia. Yang kedua adalah semua kelas melaksanakan pendekatan active learning atau pembelajaran aktif pada semua mata pelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Contohnya ada ekstrakurikuler. Yang keempat, dan lain sebagainya. Adapun untuk mempermudah menganalisis setiap stakeholder dalam sekolah Yayasan Surya Bangsa diperlukan wawancara yang hasil disajikan dalam stakeholder metrik pada tabel berikut. Nah, berdasarkan pada visi misi latar belakang permasalahan dan stakeholder yang dimiliki oleh sekolah Yayasan Surya Bangsa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa visi dari enterprise arsitektur ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan layanan yang diperlukan oleh tenaga pendidik dan stakeholder secara memuaskan, andal, dan terjangkau. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan misi pendidikan. Yang ketiga, enterprise arsitektur yang dirancang akan terdiri dari berbagai unit-unit sistem informasi yang dikelola masing-masing oleh setiap unit stakeholder, dan setiap unit sistem tersebut saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Nah, di samping saya ini ada table untuk penjelasannya. Next. Udah ya? Udah. Perkenalkan, nama saya Vandana Manggala Putra. Saya akan membahas di bagian bisnis arsitektur. Di bisnis arsitektur ini kita ada memiliki primary activity. Primary activity ini ada beberapa macam ya yang dijalankan di sekolah ini. Yang itu yang pertama inbound logistik. Inbound logistik ini berupa aktivitas penerima siswa baru secara online atau yang biasa kita sebut PPDB. Aktivitas ini dilakukan melalui perantara website yang telah dibuat oleh sekolah sebelumnya. Yang kedua ada operation atau KBM, kegiatan belajar mengajar. Proses ini proses kegiatan belajar mengajar siswa biasa, tapi membutuhkan interaksi siswa dengan guru pada jam sekolah. Yang ketiga, primary activity-nya adalah outbound logistik, di mana aktivitas ini menentukan kelulusan. Kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama ini menentukan apakah mereka akan diluluskan secara resmi oleh pemerintah dan sekolah atau tidak. Selanjutnya ada support activity, merupakan aktivitas pendukung dari aktivitas utama yang tadi saya sebutkan yang dijalankan oleh sekolah sebagai berikut, yaitu procurement, yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah seperti pembelian barang untuk keperluan mengajar dan keperluan guru-guru serta keperluan administrasi yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua ada technological development yang mana ini adalah pembelajaran komputer nih. Kegiatan ini menggunakan media komputer, menerapkan pengenalan dan pengelolaan dengan komputer. Support yang ketiga aktivitasnya adalah human resource, di mana ini adalah proses penerimaan tenaga pendidik. Proses ini meliputi pengujian dan penerimaan tenaga pendidik baru untuk mengajar di sekolah tersebut. Ini adalah information system arsitektur dari aplikasi ini yang akan terbagi menjadi dua bagian, yakni aplikasi dan bagian data. Saya mungkin tidak akan menjelaskan bagian ini table satu persatu, teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan enterprise arsitektur ini saat ini fokus perancangannya itu terbagi menjadi 6 entitas bisnis utama, ya. Ini yang pertama entitas penerimaan peserta didik baru atau entitas PPDB, entitas proses KBM, entitas manajemen administrasi dan pembayaran, entitas kegiatan eksternal sekolah seperti ekstrakurikuler dan yang selanjutnya yang kelima ada entitas manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya entitas manajemen kepegawaian. Di sini ada semacam mapping ya untuk teknologi arsitektur, di mana kita punya beberapa PC ini. PC ini akan dihubungkan
ke switch sesuai dengan PC tersebut milik orang dari departemen mana. Kalau di sini kita bisa lihat ada PC Capsec switch, itu akan PC Capsec akan terhubung dengan switch Capsec. Dan switch Capsec ini akan terhubung ke main switch yang nantinya akan terhubung langsung dengan router yang mengakses internet. Selanjutnya dari main switch ini juga terhubung langsung ke server. Jadi semua switch yang terhubung dengan main switch ini, semua PC yang terhubung dengan main switch akan dapat mengakses server dan mengakses internet. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa switch sesuai dengan bagiannya, switch bagian keuangan, untuk tata usaha, dan untuk guru juga. Selanjutnya di bagian kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kami, terdapat beberapa kebutuhan sistem informasi di sekolah Yayasan Surya Bangsa ini. Dan kami merasa perancangan arsitektur enterprise menggunakan metode TOGAF ADM ini sangat relevan dan masih relevan untuk efisiensi operasional sekolah. Di saat ini ya, banyak proses bisnis seperti pelaporan keuangan, administrasi siswa, seperti pendaftaran, dan ya proses administrasi lainnya, PPDB hingga absensi ini masih dilakukan secara manual, sehingga rentan sekali terhadap human error seperti kesalahan, keterlambatan, dan tidak efisiensi dan tidak efisien lah dalam mengelola data nantinya. Adapun kami memberikan saran agar penerapan enterprise arsitektur ini dapat berjalan optimal, kami ada beberapa saran nih. Yang pertama, kita perlu komitmen dulu dari pihak manajemen supaya apa? Supaya sekolah bisa mendukung penuh digitalisasi dan transformasi sistem informasi ini. Yang kedua, saran dari kami adalah untuk lebih mengadakan pelatihan dan sosialisasi. Ini diperlukan untuk sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan seluruh departemen yang ada di sekolah tersebut, khususnya tenaga pendidik dan staf administrasi, supaya apa? Supaya dapat mengoperasikan sistem ini dengan baik nantinya. Lalu kita juga perlu ada evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala. Untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah sistem yang kita telah buat sebelumnya perlu adanya penambahan fitur lain atau tidak, dan masih relevan untuk proses bisnis di sekolah ini atau tidak. Gitu. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami, saya Vandana Manggala Putra dan segenap tim yang ada. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya.